Assalamualaikum, selamat pagi para subscriber dan sobat aku semua. Jumpa lagi di konten Mami Ika TV. Para sobat, di pagi hari ini aku ingin mengajak para sobat kembali mengulik masalah tanaman-tanaman hobi kita ya, tanaman-tanaman hias sekitaran aplikasinya yang sudah kita kaji di konten sebelumnya. Para sobat mungkin masih ingat ya di konten saya yang perihal tanhis, kita panen tanhis di mana tanhis tersebut kita aplikasikan di botol-botol kaca ya, seperti ini yang ada di rumah kita. Jadi saya ingin mengajak para sobat sekalian melihat bagaimanakah setelah 4 minggu ke depan tanhis tersebut di botol kaca itu kondisinya bagaimana. So para sobat yang sudah mencoba aplikasi tanhis di media kaca yang ada di rumah, para sobat juga bisa cek apa yang terjadi dengan tanhis tersebut. Oke, sekarang saya mau ngecek begonia ini ya para sobat. Ini adalah begonia yang pernah kita jadikan tanhis itu, dan para sobat bisa lihat sekalian, dia sudah memiliki akar halus. Nah, jadi tanhis yang ada di media air ternyata juga bisa memiliki akar. Jadi air itu menjadi makanannya, dan butiran-butiran dari batu-batu pasir ini menjadi unsur haranya. Nah, ini akan saya pindahkan ke media tanam karena akar-akar ini supaya dia bisa menopang kehidupannya ya. Kita harus menolong menolong tanaman ini untuk berpindah ke media tanam. Ini adalah tanhis yang ada akarnya. Jadi dia sudah berakar. Coba deh para sobat cek bagaimana tanhis yang di media air. Apakah itu busuk atau sudah berakar seperti ini. Jadi ini sudah berakar ya para sobat ya. Oke, kita cek lagi tanhis begonia saya ini ya. Para sobat, ini adalah konten saya sebelumnya di konten tentang tanhis begonia. Jadi ini sudah ada akarnya dan kita akan pindahkan dari media air ke media tanah. Sehingga ada unsur hara makro dan mikronya. Nah, kita bisa lihat selanjutnya adalah di janbol saya juga sama. Tuh para sobat, sudah ada akarnya. Para sobat juga sama, bisa cek bagaimana tanhis-tanhis yang ada di media kaca, media air. Kasihan sekali dia sudah punya media akar, dan untuk menopang kehidupannya dia harus kita pindahkan ke media tanah yang mengandung unsur hara dan unsur mikro. Jadi tidak hanya mengandung air saja. Oke para sobat, ini di konten saya yang pada waktu itu ya, tanhis di janbol. Nah, ini media kaca yang kita manfaatkan dari feedstock ya, yang ada bahan-bahan dari rumah. Kemudian waktu itu saya juga mengajak para sobat di konten itu memanfaatkan berbagai macam jenis sirih yang ada di halaman kita. Jadi waktu itu ada sirih lemon, kemudian sirih merah, kemudian sirih hijau ya, sirih hijau waktu itu. Ini sirih apa ya namanya ya? Sirih marble ya, sirih lemon, sirih merah, sirih marble ya. 3 sirih itu ada di rumah saya para sobat. Nah, sirih itu saya waktu itu di konten itu kita susun seperti cycle gitu ya para sobat ya. Kita susun pinggir-pinggirnya, tadinya sirih lemon dulu, habis itu sirih merah, habis itu terakhir baru sirih marble. Nah, kita mau cek nih para sobat, apa yang terjadi dengan akar sirih ini. Yang waktu itu kita potong nggak ada akarnya, belum ada ya. Nah, bisa kita cek para sobat. Nah, akarnya makin panjang tuh, akarnya berwarna putih. Nih, sudah pada berakar. Nah, akarnya makin panjang dan berwarna putih. Tuh, sirih merah kita juga berwarna putih. Jadi akarnya bersih ya, karena dia medianya media air. Nih, sirih lemon kita juga sama, akarnya juga berwarna putih. Jadi ini karena sudah ada di media air kisaran tuh sampai udah tumbuh tuh akarnya berwarna putih. Jadi begitu para sobat, media air pun bisa menjadi media tanam. Ya kan para sobat, nih akarnya memang putih bersih karena medianya adalah media air. Nah, sekarang saya ingin mengajak para sobat ngecek lagi ke Sansevieria. Sansevieria kita waktu itu saya bikin hiasan begini ya. Dan ternyata dari 3 hiasan itu ada Sansevierianya yang busuk dan ada juga yang masih bertahan. Sekarang kita cek bagaimana kondisi akarnya. Wow, para sobat bisa lihat sendiri ya, bisa di zoom in, ternyata ada akar putih yang tumbuh di sini. Kita tinggal, karena nih akarnya masih secuil banget ya, kecil-kecil.
Jadi ini kita ganti media saja nanti. Kita ganti ke media yang lebih bersih lagi ya. Kita tunggu akarnya banyak dulu. Oke para sobat bisa lihat sendiri, kita masukkan lagi ke sini. Kalau kering nanti kita ganti media airnya. Jadi treatmentnya beda-beda para sobat, karena ini akarnya masih kecil banget. Kita ganti media saja. Yang ini akarnya udah rame banget, kita langsung pindahkan ke media tanah. Nah, yang ini yang terakhir nih para sobat, ini adalah monstera saya ya. Tuh, para sobat bisa lihat monstera ini memiliki akar baru yang berwarna putih. Nah, ini harus segera kita pindahkan ke media tanam ya, agar dia mendapatkan unsur mikro dan makronya yang lengkap. Segera ya, karena ini sudah mati di sini karena dia masih kekurangan unsur. Pucuknya jadi mati. Ini sangat cantik sekali ditaruh di media air pada waktu itu. Nah, sekarang dia sudah punya akar baru ya yang berwarna putih karena dia hidupnya di air. Oke para sobat aku, begitu saja dulu review cek dan recheck dari aplikasi Tanhis kita di media air. Ternyata air bisa membantu pertumbuhan akar. Tapi saya belum pernah coba di aglonema ya. Bagaimanakah jika batang-batang aglonema, bonggol-bonggol aglonema itu kita taruh di media air, apakah yang terjadi akan busuk? Seperti sansevieria ini ada yang busuk, ada yang berakar, apakah akan begitu? Ada yang busuk, ada yang berakar. Nah, itu wajib kita coba juga ya, bonggol aglonema ini kita taruh di media air ya, jika kita melakukan potong pucuk ataupun cacah batang. Itu sepertinya apakah bisa seperti tanaman-tanaman yang lain ini sudah berbagai jenis tanaman dan kita sukses mendapatkan akar baru yang putih-putih. Baik, itu saja dulu para sobat di sesi pertama ini. Para sobat bisa lanjut di sesi kedua dengan aku dengan penanaman di media tanam. Oke, sobat, lanjut lagi di sesi 2, yaitu kita harus melakukan transfer media dari media air ke media tanah. Bukan media tanam. Oke para sobat, dalam hal ini saya mengambil semua perwakilan dari konten Tanhis di media air ya. Baiklah, yang pertama kita akan mulai dari monstera kita. Nah, ini adalah giant monstera yang sangat cantik sekali. Ini harus segera kita pindahkan ke media tanam. Ini bisa dilihat ya, akar-akar putih ini merupakan produk dari selama dia 4 minggu di media air. Akarnya ada yang tumbuh akar-akar putihnya. Oke, kita akan menggunakan pot yang segini ya. Pot berukuran 32. Karena nggak mungkin kita menggunakan pot yang kecil. Ini monstera ini akarnya sudah banyak. Kita harus segera memberi pertolongan ya, karena pucuknya sudah mulai mati. Ini harus segera kita berikan ke media tanam supaya unsur mikro hara dan mikro dan makro haranya terpenuhi. Oke para sobat, silahkan menggunakan media tanam yang para sobat percaya. Oke, baiklah. Saya akan menggunakan media tanam ini. Bagian bawahnya terserah apa para sobat mau kasih sabut kelapa atau mau kasih apa. Tapi saya akan langsung saja menggunakan media tanam yang saya percaya. Ini adalah tanaman untuk monstera. Biasanya akar pakisnya lebih banyak ya. Akar pakisnya untuk media tanamnya, akar pakis akan lebih banyak. Sehingga dia akan lebih, tingkat porositasnya itu lebih tinggi. Jadi enggak mengandung air yang sangat banyak juga di dalam sini nantinya. Oke, ini sudah monstera kita sudah selesai kita pindahkan ke media tanam. Semoga dia bisa bertumbuh dengan baik. Kemudian selanjutnya yang mewakili adalah janbol. Janbol juga memiliki, kita segera harus memberikan pertolongan kepada janbol ini agar segera memiliki media tanam juga. Oke, saya akan menggunakan keramik ini untuk janbol kita ya. Gunakanlah media tanam yang khusus untuk janbol, itu biasanya sama dengan monstera. Biasanya dia akar pakisnya lebih banyak para sobat. Nih kita masukkan ke sini ya. Sembari nanti di atasnya kita isi lagi. Tuh. Biar dia bisa menjuntai kayak gitu para sobat. Ini memang khusus akar pakis yang khusus untuk janbol ya, sama monstera atau pilo itu biasanya agak sama. Nanti kita siram. Selanjutnya para sobat, kita akan mencoba dari tanaman begonia kita yang
memiliki akar yang sangat rimbun sekali tuh akarnya tuh. Para sobat, akarnya udah ada. Akar-akar putihnya sudah sangat rimbun sekali, bisa dilihat ya. Tuh akar-akarnya. Kita pindahkan begonia kita di sini juga boleh. Di sini ya. Oke, para sobatku sekalian. Dan yang terakhir kita akan memberikan media tanam kepada sirih ya, sirih merah, sirih marble, dan sirih lemon. Kita menggunakan pot-pot yang ada di stok di rumah saja, para sobat. Baik, kita isikan di sini. Tuh, akar airnya tuh berwarna putih, sudah tumbuh dengan bagus sekali. Di sini sirih merah, di sini sirih lemon. Gunakan saja pot yang ada tersedia saat ini di rumah para sobat. Saya menggunakan media tanam yang sama seperti tadi, yang poros juga. Satu daun, tapi akarnya rimbun sekali. Dan yang terakhir, sirih apa ya ini namanya ya? Sirih lemon ya. Terakhir kita tanam sirih lemon ini yang akarnya udah banyak ya dari media air. Kita harus pindahkan ke media tanam agar dia bisa memenuhi kebutuhan unsur makro dan mikro dari tanaman itu. Oke, para sobat sekalian, sudah selesai. Berarti bisa kita ambil kesimpulan bahwasannya media air itu bisa membantu pertumbuhan akar, dan kita bisa dikatakan sukses lah ya para sobat. Jangan lupa disiram ya. Sukseslah konten kita sebelumnya, yaitu sebagai hiasan. Tanaman hias kita ini bisa sebagai hiasan di media air yang sangat cantik. Kemudian manfaatnya juga bisa kita peroleh. Media air tersebut membantu pertumbuhan dari akar-akar dari berbagai jenis tanaman ya, sudah bisa terbukti ya. Kita coba di begonia pun tumbuh, kita coba di janbol pun tumbuh, dan kita coba di monstera pun tumbuh. Begitu juga jangan lupa di sansevieria. Oke para sobat aku, demikian dulu konten aku pada saat ini. Semoga kita bisa mendapatkan tambahan ilmu baru. Walaupun hanya media air, itu bisa membantu pertumbuhan akar tanpa adanya bantuan dari pupuk-pupuk kimia dan pupuk-pupuk organik lainnya. Demikian dulu, selamat menikmati dan selamat mencoba. Assalamualaikum.